Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naria Safira, mahasiswi Teknik Sipil Reguler 2 yang sedang mengikuti mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan dengan dosen pengampu Pak Wijojo Kurniadi, STMM. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan presentasi yang berjudul arbitrase. Mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak ini adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Sebagai upaya hukum dalam perkembangan dunia, usaha baik nasional maupun internasional, pemerintah telah mengadakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Arbitrase Nasional dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional, yang dikarenakan sifatnya yang bersifat kerahasiaan, prosedur sederhana, dan putusan arbiter mengikat para pihak disebabkan putusan yang diberikan bersifat final. Di sini ada diagram penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa menjadi terbagi arbitrase dan APS atau ADR. APS atau ADR ini sendiri dibagi lagi menjadi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan lain-lainnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Di sini ada perundang-undangan yang mengatur arbiter. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase pemeriksaan arbitrase melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan atau pra-pemeriksaan. Yang kedua, tahap pemeriksaan atau penentuan. Dan yang terakhir, tahap pelaksanaan. Hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan arbitrase diatur dalam pasal 27 sampai pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Di sini ada tahap persiapan arbiter. Tahap persiapan ini meliputi yang pertama, persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis. Yang kedua, pengajuan surat tuntutan oleh pemohon. Yang ketiga, jawab surat tuntutan oleh termohon. Yang keempat, penunjukan arbiter. Dan yang terakhir, perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase. Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri acara dan proses pemeriksaan arbitrase yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan oleh arbiter. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi, para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sini ada hak dan kewajiban termohon dan pemohon. Hak dan kewajiban termohon yaitu bila termohon tidak memberi jawaban dalam tempo 14 hari, maka dia dipanggil untuk menghadap persidangan. Ada dalam pasal 41. Lalu, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan. Ini isi dari pasal 42. Dan yang terakhir, termohon tidak hadir, dijatuhkan putusan first take. Dan lalu ada hak dan kewajiban pemohon, yakni pemohon tidak hadir, surat tuntutan digugurkan, dan tugas arbiter dianggap selesai. Isi dari pasal 43.
Lalu di sini ada syarat-syarat arbiter, yaitu ada dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang pertama, cakap dalam melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur minimal 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendas sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Yang kelima, mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya minimal 15 tahun. Dan yang terakhir, hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter. Lalu, faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah arbiter dalam satu kasus, yaitu yang pertama, jumlah yang dipersengketakan, yang kedua, kompleksitas klaim, yang ketiga, nasionalitas dari para pihak, yang keempat, kebiasaan dagang yang relevan atau bisnis, profesi yang terlibat dalam sengketa. Yang kelima, ketersediaan arbiter yang layak, dan yang terakhir, tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan. Di sini ada prosedur pengangkatan arbiter. Yang pertama, dengan pectum di compromittendo, yaitu pertunjukan dengan cara ini adalah penunjukan yang tata caranya telah ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi. Penentuan tata cara penunjukan arbiter ini dengan menempatkan klausula khusus dalam kontrak bisnisnya. Yang kedua, penunjukan dengan akta kompromis, yaitu penentuan tata cara penunjukan arbiter dengan suatu kontrak khusus yang dibuat setelah sengketa terjadi, atau dapat juga terjadi penunjukan arbiter setelah berjalannya kontrak bisnis, tetapi sebelum timbulnya sengketa. Yang ketiga, ada penunjukan langsung oleh para pihak setelah terjadi sengketa. Para pihak masih diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk sendiri apa arbiter baik tunggal maupun majelis. Kelemahan cara ini adalah para pihak sudah tidak kooperatif lagi karena sengketa telah terjadi, sehingga kesepakatan kehendak dalam memilih arbiter sulit tercapai. Dan yang terakhir ada penunjukan oleh hakim. Yang pertama ada manakala para pihak dalam kontrak menentukan demikian. Dan yang kedua, jika para pihak tunduk dalam suatu peraturan arbitrase dari lembaga arbitrase tertentu, di mana peraturan tersebut mensyaratkan penunjukan oleh hakim. Lalu terhadap putusan arbitrase dapat diminta pembatalan bila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama dipergunakan dokumen palsu dalam persidangan. Yang kedua, telah disembunyikan dokumen yang menentukan. Dan yang ketiga, telah dilakukan tipu muslihat oleh lawan. Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka arbiter dihukum membayar denda untuk mengganti biaya kerugian yang diakibatkan karena keterlambatan tersebut kepada para pihak. Kadang memang pelaksanaan arbitrase lambat, tetapi tidak selambat bila melalui proses pengadilan biasa. Kesepakatan dalam arbitrase dapat terjadi melalui komunikasi tertulis secara modern yang tentunya wajib disertai suatu catatan penerimaan. Arbitrase ini bersifat final dan binding. Pengadilan wajib karena jabatan ex officio menyatakan diri tidak berwenang bila terdapat klausula arbitrase dalam suatu perjanjian. Ini ada dalam pasal 3. Lalu penawaran penyelesaian sengketa melalui arbitrase bisa melalui telex, telegram, faxmail, atau email. Ini ada dalam pasal 4 ayat 3. Dan di sini ada perjanjian arbitrase dengan akte notaris. Ini masuk dalam pasal 9 ayat 3, yaitu yang isinya. Yang pertama, masalah yang dipersengketakan. Yang kedua, nama lengkap dan alamat para pihak. Yang ketiga, nama lengkap dan alamat arbiter. Yang keempat, tempat arbitrase akan mengambil keputusan. Yang kelima, jangka waktu 6 bulan penyelesaian masalah dengan cara arbitrase. Dan yang terakhir, pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan sengketa melalui arbitrase. Arbiter bisa tunggal atau banyak, tetapi jumlahnya harus ganjil. Pihak yang berkeberatan terhadap pengangkatan hakim arbiter mengajukan hak
ingkar paling lama selama 14 hari sejak pengangkatan. Semua pemeriksaan sengketa oleh majelis arbiter dilakukan secara tertutup karena arbitrase bersifat konfidensial. Persidangan arbitrase sepenuhnya berada di bawah kuasa dan kendali para arbiter, dengan tetap memperhatikan rules of procedure dan ketentuan perundangan yang berlaku. Persidangan arbitrase bersifat tertutup karena hanya dapat dihadiri oleh mereka yang mendapat kuasa dari pimpinan masing-masing, pihak yang diketahui oleh kedua belah pihak. Pihak-pihak lain tidak dapat menghadirinya terkecuali mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan dari arbiter atau majelis arbiter. Lalu di sini ada alur arbiter ya, dimulai dari pendaftaran oleh pemohon, lalu membayar biaya pendaftaran, lalu pemohon diterima dan dicatat di BANI, lalu terbagi lagi menjadi pemohon menunjuk arbiter, jika ya, jika tidak, yaitu arbiter untuk pemohon ditunjuk oleh BANI. Lalu masuk yang keduanya, menyerahkan kelengkapan pemohon arbitrase. Sampai alur-alurnya ini selesai. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.